Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melini Sapitri dari kelas PMT 4A jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Di sini saya akan menjelaskan sebuah video untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Desain dan Pengembangan Kurikulum Matematika. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung alokasi waktu efektif belajar, cara membuat program tahunan, dan cara membuat program semester. Materi yang saya ambil adalah materi SMA kelas 10 semester ganjil, Matematika Peminatan, Kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Terdapat dua bab, yaitu fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Fungsi eksponen terdiri dari subbab, yaitu konsep bilangan eksponen, fungsi eksponen, persamaan eksponen, pertidaksamaan eksponen. Sedangkan bab kedua tentang fungsi logaritma terdiri dari subbabnya, yaitu konsep logaritma, grafik dan aplikasi fungsi logaritma, persamaan logaritma, dan pertidaksamaan logaritma. Nah, untuk kalender akademik pendidikannya saya mengambil dari SMA Negeri 5 Pekanbaru tahun ajaran 2019-2020. Nah, selanjutnya kita langsung saja untuk yang pertama, perhitungan alokasi waktu efektif belajar. Terlebih dahulu kita membuat tabel dengan 7 kolom, yaitu nomor, bulan, jumlah minggu efektif, jumlah minggu tidak efektif, jumlah pertemuan, dan keterangan. Karena semester ganjil dimulai dari bulan Juli, maka nanti kita tulis dari bulan Juli hingga Desember ke bawah. Nah, pertama bulan Juli. Jumlah minggu terdapat pada bulan Juli berdasarkan kalender akademik, yaitu ada 4 yang dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 26. Sedangkan jumlah minggu efektif ada 2 minggu, terlihat berdasarkan kalender akademik dimulai dari tanggal 15 hingga tanggal 26. Sedangkan jumlah minggu tidak efektif terdapat 2 minggu pula berdasarkan kalender akademik dari tanggal 1 hingga tanggal 12. Nah, untuk jumlah pertemuannya berdasarkan banyaknya jumlah jam pelajaran matematika per minggu dikalikan jumlah minggu efektif. Karena jumlah jam pelajaran matematika itu per minggu sebanyak 4 jam dikalikan 2 jumlah minggu efektif, didapatkan jumlah pertemuannya sebanyak 8 buah. Nah, keterangan di sini adalah keterangan dari minggu tidak efektif. Di sini kita lihat berdasarkan kalender akademik, jumlah minggu tidak efektif itu 2 minggu dari tanggal 1 hingga tanggal 12. Keterangannya di sini adalah penerimaan peserta didik baru, daftar ulang PPDB, pengenalan lingkungan sekolah, dan permulaan tahun ajaran baru 2019-2020. Selanjutnya, untuk dari bulan Agustus hingga Desember sama cara pengerjaannya seperti bulan Juli, sehingga didapatkan hasilnya akan menjadi seperti ini. Jumlah minggu efektif didapatkan sebanyak 20 dan jumlah pertemuannya didapatkan sebanyak 80 buah. Nah, untuk yang kedua adalah cara perhitungan atau cara membuat program tahunan. Di sini kita terlebih dahulu membuat tabel dengan 5 kolom, yaitu semester, kompetensi dasar, materi pembelajaran, alokasi waktu, dan keterangan. Nah, semester di sini kita tulis semester ganjil karena saya mengambil matematika kelas 10 semester ganjil, maka kita tulis semester ganjil di sini. Nah, untuk kompetensi dasarnya sendiri dan materi pembelajarannya ini kita ambil dari silabus pembelajaran, yaitu mendeskripsikan. Kita tulis di sini mendeskripsikan. Nah, untuk materi pembelajarannya fungsi eksponen pertama kita tulis hingga nanti ke fungsi logaritma. Kita pindahkan semuanya nanti ke bagian di sini. Nah, untuk alokasi waktunya sendiri kita tinggalkan terlebih dahulu, kita buat keterangan. Di sini terdapat 32 jam pelajaran. Di sini kan terdapat 80 jam pelajaran pada alokasi waktu efektif belajar. Nah, karena ada 2 bab, fungsi eksponen dan fungsi logaritma, maka kita bagi 2 menjadi 40 JP masing-masing. Nah, karena menurut saya fungsi logaritma itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempelajarinya, maka kita lebihkan jamnya kepada fungsi logaritma. Di sini kita tulis nanti untuk fungsi eksponen 32 JP
dan fungsi logaritma menjadi 48 JP. Nah, fungsi eksponen tadi di sini materi pembelajarannya itu berdasarkan silabus kita lihat terdapat 4 bagian. Dari memahami konsep bilangan eksponen hingga memahami pertidaksamaan eksponen. Maka jumlah JP-nya tadi 32, masing-masing mendapatkan 8 JP, sehingga menghasilkan 8 JP masing-masing per bagian. Begitu juga pun untuk fungsi logaritma. Nah, sehingga akan menghasilkan seperti ini. Ini sampai ke fungsi logaritma. Nah, selanjutnya untuk program semester kita buat tabel terlebih dahulu menjadi 10 kolom, yaitu kompetensi dasar, bab, alokasi waktu, bulan ajaran dari bulan Juli sampai Desember, keterangan. Kompetensi dasarnya sama, kita pindahkan dari silabus ini, kita pindahkan Nah, untuk babnya sendiri sama, kita ambil dari silabus fungsi eksponen. Kita paste. Nah, lalu untuk alokasi waktu untuk bagian fungsi eksponen tadi kita telah tentukan di program tahunan, yaitu 32 JP, dan untuk fungsi logaritmanya sendiri adalah 48 JP. Nah, tadi bulan Juli kita lihat tadi di perhitungan alokasi waktu efektif belajar yaitu 4 minggu. Nah, jadi kita tulis di sini di program semester 4 minggu. Nah, untuk minggu pertama berdasarkan kalender akademik, kita lihat untuk minggu pertama dan minggu kedua tadi adalah minggu tidak efektif. Maka kita simbolkan dengan kita tandai dengan memberi warna. Kita tandai dengan memberi warna. Misalkan di sini saya beri warna biru. Lalu untuk minggu ketiga dan minggu keempat itu merupakan minggu efektif berdasarkan kalender akademik yang tadi kita lihat. Nah, kita di sini tadi untuk bulan Juli untuk materi memahami konsep bilangan eksponen itu terdapat 8 JP kan. Jadi di sini kita bagi 8 JP itu menjadi 4 JP karena mata pelajaran matematika per minggu itu adalah 4 JP. Sini berarti kita tulis 4 JP. Di sini kita tulis juga 4 JP. Nah, begitulah seterusnya hingga nanti fungsi logaritma sehingga ditemukan hasilnya menjadi seperti ini. Ini dia. Ini dia. Nah, cukup sekian presentasi dari saya mengenai cara menghitung alokasi waktu efektif belajar, cara membuat program tahunan, dan cara membuat program semester. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.